Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, terima kasih. Saat ini saya bersama Dr. Nurul Aida. Beliau adalah dokter forensik dari Rumah Sakit Samsudin. Kemudian ini juga bersama Dr. Andri dari Rumah Sakit Hermina. Begitu juga kita dengan Dr. Albani dari Puskesmas Timbangan dan juga ada Kasat Serso. Baik, pada kesempatan malam ini saya mau menyampaikan terkait perkembangan daripada penyelidikan terkait laporan polisi B36 5 Romawi 2023 SPKT Polsek Sukaraja, Polres Kota Jawa Barat, tanggal 22 Mei 2000 tentang dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 170 dan atau pasal 351 KUH pidana. Baik rekan-rekan, dari LP tersebut bahwa kita dari Polres Kota memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengusut tuntas daripada perkara yang dilaporkan ini. Di mana dengan adanya LP ini bahwa Polres Kota telah bertindak cepat dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton. Sampai saat ini kita sudah memeriksa sebanyak 20 saksi, di mana 4 saksi dari pihak keluarga korban, kemudian 11 orang saksi dari pihak sekolah dan teman sekolah daripada korban, kemudian 6 orang saksi dari pihak rumah sakit baik dan juga dari puskesmas. Selain memeriksa saksi-saksi, kita sudah melaksanakan olah TKP, di mana pada saat olah TKP kita menemukan kendala bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi teman-teman daripada korban itu bahwa berbeda dengan faktanya pada saat kita melaksanakan olah TKP, sehingga kita juga melibatkan dari ahli psikologi anak untuk mendampingi terkait dalam pemeriksaan anak dan juga pada saat olah TKP. Di kota untuk dilakukan ekshumasi atau gali kubur atas korban, kemudian dilakukan pemeriksaan. Kondisinya pada saat itu memang sudah membusuk lanjut karena sudah lumayan lama, lebih dari 1 minggu, kurang lebih kalau nggak salah 11 hari pasca dikuburkan. Kondisi pada saat diperiksa apa adanya seperti itu, kemudian ditemukan atau tidak luka-luka yang diduga kekerasan yang dimaksudkan tadi yang disampaikan itu memang ada, tapi luka tersebut merupakan akibat tindakan medis. Jadi yang ditemukan di punggung tangan akibat dari kasus, kemudian di pergelangan tangan itu juga ada, kemudian di lengan bawah dan juga di beberapa di lengan atas ada memar, itu bisa akibat dari tindakan medis. Kemudian untuk sebab matinya, beberapa hal yang diduga sebagai penyebab kematian oleh keluarga itu juga dikonfirmasi. Jadi diambil sampelnya oleh saya, bukan hanya pada saat otopsi, itu diambil, diperiksa, dilakukan pemeriksaan laboratorium. Yang diduga tadi ada kekerasan, misalnya di daerah wajah, di daerah dada, itu diambil pemeriksaannya. Ternyata dari hasil pemeriksaan laboratorium pun tidak ditemukan adanya tanda kekerasan. Dalam hal ini, kenapa dari laboratorium bisa kelihatan? Itu karena tidak ada perdarahan di situ. Dari ototnya tidak ada, dari kulitnya juga tidak ada. Artinya itu bisa menyingkirkan tanda kekerasan. Kemudian dicek juga organ-organ dalam. Karena kondisinya sudah membusuk, itu hanya ditemukan di paru-paru, itu ada kondisi memang yang tidak bisa menyingkirkan penyakit. Jadi memang ada kondisinya. Gangguan
pada paru-parunya gitu, atau gangguan nafas. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh dokter dari Hermina waktu pada saat masuk kondisinya seperti apa. Jadi untuk sebab matinya itu memang mengarah ke penyakit. Trauma yang ditemukan tadi atau tanda-tanda luka tadi itu tidak menyebabkan kematian, karena yang ditemukan itu hanya di lengan. Yang kita tahu semua bahwa di lengan itu tidak ada organ vital. Kemudian apakah luka tersebut terjadi pada saat dia masih hidup? Iya, tapi kita lihat lagi bahwa lokasi perlukaannya tadi itu sesuai dengan atau berkorelasi dengan tanda perawatan medis. Ya. Kemudian pada saat pemeriksaan itu kita tidak temukan adanya kecurigaan lain. Itu kita temukan ada luka atau tidak di luar dari situ, di kepala, di wajah, itu tidak ada sama sekali. Jadi mungkin itu hasil dari intinya kita sekali lagi tidak ditemukan fakta-fakta terkait bahwa termasuk keterangan saksi adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terduga pelaku pada korban. Yang dimaksud jejas itu adalah sesuatu yang nampak, gitu ya. Mau dia bentuknya luka lecet, mau dia memar, atau dia luka terbuka, kita buat bahasa umumnya adalah jejas. Tapi di sini yang kita temukan, yang saya temukan pada saat ekshumasi, pada saat gali kubur, itu cuma ada warna kebiruan. Karena luka lecet atau itu memar tentu sulit, ya karena kulit arinya udah kelupas. Itu kalaupun memang ditemukan kemungkinan adalah memar, kita lihat. Nah, tapi memar itu tadi bisa sesuai dengan yang tadi Dokter Andre sampaikan. Saya mewakili dari rumah sakit di sini, memang betul anak yang bernama inisial MHD itu dirawat di rumah sakit Hermina selama 4 hari. Pasien tersebut datang ke IGD itu dengan mengeluh sakit punggung dan terasa kaku. Selain terasa kaku tadi, kemudian juga mulutnya kaku ya. Jadi sakit punggung kaku, mulutnya juga tidak bisa membuka secara maksimal. Disertai dengan adanya batuk-batuk selama 2 hari. Kemudian juga ada riwayat sering keluar cairan seperti itu. Tapi keluaran cairan di sini merupakan bagian dari penyakit infeksi telinga. Seperti itu ya. Nah pada saat itu kita curigain ini ke arah klinis karena tetanus, makanya kita konfirmasi adanya riwayat trauma, riwayat tertusuk paku, tertusuk jarum atau tertusuk benda-benda tajam, atau adanya trauma jejas yang berlebih seperti itu. Kita tanyakan juga ke pasien dan ke keluarga. Dari konfirmasi pasien dan keluarga tidak ada. Kita lihat pada saat pemeriksaan awal di kulitnya tadi itu tidak ada jejas apapun, makanya kita informasikan di visum luar itu tidak ada. Yang tadi dijelaskan oleh Dokter Ida, adanya jejas di lengan itu merupakan tindakan medis ya setelah perawatan atau selama perawatan. Jadi pada saat datang jejas di lengan itu tidak ada. Jadi semuanya kita periksa dari kepala sampai ke ujung kaki, khawatirnya ada riwayat tertusuk, luka, jejas, memar, trauma. Kita periksakan semua, ternyata tidak ada. Kita konfirmasi juga dengan pemeriksaan penunjang, kita lakukan foto ronsen sakit atau pakunya di area tulang belakang ini tidak ditemukan yang namanya patahan atau retakan tulang. Jadi selama perawatan karena demikian kemungkinan ini penyebab tetanusnya karena memang karena infeksi, dan ini dibuktikan ada pemeriksaan lab mengarah ke leukosit yang tinggi, kemudian dari hasil ronsennya juga ada tanda-tanda infeksi, dan juga di telinganya juga ada cairan infeksi juga dari situ. Jadi kita simpulkan pada saat perawatan ini kemungkinan karena tetanus karena infeksi, bukan karena riwayat trauma, tertusuk ataupun jejas yang lain. Jadi ini kalau jejas atau memar nih ya, saya analogikan karena warnanya sama ya, merah ungu, ada merah kebiruan,
antara lebam dengan memar. Itu dulu deh, memar dengan lebam. Nah, kalau memar, kenapa bisa ada merah? Karena pembuluh darah yang ada di bawah kulit itu pecah. Akibat dari apa? Misalnya ini, kebentur. Nah, kulitnya nggak apa-apa tuh. Tapi pembuluh darah yang ada di bawah kulit pecah. Kemudian ngerembes dong darahnya. Ngerembesnya kemana? Kan kulitnya intak. Kulitnya fine-fine aja. Jadi kelihatannya cuma warna. Warnanya di situ. Sedangkan kalau lebam mayat, itu darahnya tetap ada di pembuluh darah. Oke, pembuluh darah yang di mana? Yang di permukaan kulit ini kan kelihatan ya, ada pembuluh darah kita. Kemudian